Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami ucapkan kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah Tuhan boleh izinkan kami menikmati dan melanjutkan proses kehidupan kami. Biar Tuhan yang memimpin dan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang menuntun kami dan memberkati kami. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 25. Beginilah dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Alai namia doro di saleleng-lelengna ia hatani Tuhani ido hatan nabi naritahon Tuhamuna. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Petrus merupakan surat yang menggambarkan kehidupan jemaat Kristen mula-mula, yang menceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang penuh dengan pergumulan menghadapi penderitaan. Dan kita tahu bahwa kehidupan manusia sesungguhnya begitu singkat dan tidak pernah berhenti, bahkan selalu berproses dan terus berkelanjutan. Lalu apa yang kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan kita ke depannya? Di dalam hidup ini, di dalam menjalani kehidupan ini, hanya ada dua pilihan, yaitu melangkah atau memilih hidup di dalam kematian, atau memilih hidup di dalam kebenaran yang menjanjikan kehidupan yang abadi. Hidup di dalam kematian pasti menuntun hidup pada kehidupan yang sebenarnya dan tidak sementara, karena hidup kita dalam kematian tersebut. Hidup memilih kematian berarti menuntun hidup pada kehidupan yang sebenarnya dan sifatnya sementara, karena hidup kita berada di dalam kematian tersebut. Dan setiap manusia pastinya menerima apa yang dia lakukan selama ia berada di bumi. Dia akan menerima seturut dengan apa yang dia lakukan selama ia berada di bumi. Saudari-saudari yang terkasih, apa untungnya menerima kebahagiaan dunia lalu akhirnya kita menerima penghinaan, bahkan penganiayaan, dan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Kita hanya akan menuai penghinaan dan hukuman yang tidak pernah berkesudahan di dalam kematian jika kita memilih hidup di dalam kematian, jika kita berada di dalam kenikmatan dunia yang menjanjikan kefanaan, yang menjanjikan hidup yang sementara. Itu mengapa Petrus mengingatkan kita pagi hari ini agar kiranya kita mampu menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan sangat hati-hati, yang pastinya dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan, bahkan penderitaan. Itulah yang pertama yang ingin Petrus katakan kepada kita, bahwa dunia ini adalah penderitaan, penuh dengan tantangan dan penderitaan. Petrus mengingatkan kita agar kita mempererat persaudaraan kita selaku anak-anak Allah, agar kita mampu meningkatkan kasih persaudaraan kita kepada sesama kita untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan, layaknya jemaat mula-mula yang bergandeng tangan untuk menghadapi setiap pergumulan, untuk melewati setiap tekanan dan rintangan yang mereka alami. Saudari-saudari, yang kedua juga Petrus mengingatkan kita untuk mendasarkan kita, untuk mengingatkan kita
agar dasar hidup kita tetap kita letakkan kepada firman Allah yang hidup. Dan itulah dasar kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak dapat melenceng dari itu. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh tantangan ini, dan diminta agar jangan salah untuk mendasarkan hidup kita, mendasarkan nilai hidup kita terhadap kenyataan dunia. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terhadap kekuatan kita, jangan juga sesekali kita mendasarkan diri kepada kekuatan kita atau kepada hal apapun yang bersumber pada dunia ini. Jangan kita sesekali mendasarkan hidup kita hanya kepada kenikmatan dunia, hanya kepada jabatan dunia, hanya kepada kekayaan dunia, atau hal lain sebagainya. Tetapi kita diingatkan agar kita tetap mendasarkan hidup kita dengan menjadikan firman Allah sebagai pondasi hidup kita, agar kita mampu melewati dan melalui dunia yang penuh penderitaan ini. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari dunia ini sifatnya hanyalah sementara, hanyalah sesaat saja. Yang berasal dari dunia ini hanyalah kerapuan dan bersifat sementara. Tetapi bila kita mendasarkan hidup kita kepada firman Allah, maka sifatnya akan abadi. Itulah mengapa dikatakan melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, dikatakan tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan sekalipun dunia berlalu, tetapi firman Allah akan tetap abadi untuk selama-lamanya. Itu mengapa kita harus mengingat bahwa sifat Allah yang penuh kasih itulah yang dilakoni atau dihidupi jemaat mula-mula, dan itulah yang disampaikan kepada Petrus kepada kita di pagi hari ini. Makanya dikatakan kita untuk mendasarkan hidup kita kepada firman Allah yang hidup, agar kita mampu melewati dunia yang penuh rintangan, mampu mengasihi untuk sesama kita, mampu melawan setiap tantangan yang akan kita hadapi. Kerikil-kerikil dan kesulitan-kesulitan apapun akan mampu kamu hadapi, akan mampu saya hadapi, akan mampu kita hadapi ketika kita meletakkan dasar yang benar, yaitu kepada firman Allah yang hidup. Dan kita tahu Allah yang Maha Pengasih pasti akan selalu menolong kita jika kita mau untuk dituntun, jika kita mau untuk datang kepadanya. Tetapi walaupun Allah yang sifatnya pengasih, tetapi bukan sesekali kita bebas untuk melakukan dosa. Kita harus ingat Allah benar, Allah yang Maha Pengasih, tetapi bukan itu menjadi alasan kita untuk tetap nyaman di dalam melakukan kesalahan. Oleh sebab itu saudari-saudari, jika kita mengaku adalah anak-anak Allah yang meletakkan dasar kepada firman Allah, maka kita akan mampu memilih kehidupan yang menjanjikan hidup abadi, yaitu di dasar firman Allah. Karena Allah yang Maha Pengasih akan senantiasa menaungi kita, menolong kita, dan memampukan kita melewati penderitaan di dunia ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.